Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Ika? Alhamdulillah, baik, sehat. Mbak Ika ini di Surabaya ini udah berapa lama ini? Kurang lebih 5 tahun, dari 5 tahun? tahun 2017. Tapi asli mana, Mbak? Sekarang. Saya asli kelahiran Lampung. Lampung. Oh. Ikut ke Surabaya, ikut suami. Suami dinas di sini. Oh, dinas di sini. Dan yang akan diceritakan Mbak Ika pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan pengalaman Mbak Ika waktu di Lampung itu ya, kalau nggak salah ya. Masih di Lampung. Di Lampung. Mungkin bisa diceritakan mungkin dulu waktu ini kan berhubungan dengan apa itu sebuah mobil yang dibeli Mbak Ika dengan suami mungkin. Dulu seperti apa mungkin perjalanan Mbak Ika ketemu dengan suami dulu mungkin. Dulu itu saya nikah 2007-2008 lah, Mas. Nah, terus kan suami itu dinas di salah satu batalion di Lampung. Suami asli mana? Suami asli orang Jombang. Dulu itu dia dinas di sana, terus ketemu sama saya kan, nikah di Lampung karena dia dinas di situ. Ya dulu Mbak Ika ini waktu di Lampung ini hidup sendiri apa hidup sendiri sama suami apa masih sama keluarga, Mbak? Enggak, udah pisah, Mas. Ibu saya sendiri, saya sendiri. Tapi rumahnya deketan. Rumah deketan. Jadi kita tuh kan ada sekolahan tuh, sekolahan SD dulu. Ini SD, ini rumah ibu saya di sininya. SD-nya di tengah berarti? SD-nya di tengah. Nanti kalau kita mau ke rumah saya tuh ya lihat belakang, tapi udah jalan, bukan jalan tembusan, jalan biasa. Nanti balik lagi ke sini gitu, Mas. Nah, depan SD ini sekolahan. Depan SD kuburan. Oh, depan SD kuburan. TPU, depan SD kuburan. Nah, belakang kita tuh kali. Oh, belakangnya kali udah. Jadi kali. Jadi kami tuh dilingkari kali gini lah. Nah, ini kuburan, ini sekolahan, ini kuburan. Belakangnya kali. Belakangnya kali. Tapi ya nggak terlalu deket banget sih, Mas. Dibilang deket-deket, dibilang enggak ya karena ketutupan rumah kan dia. Cuman kali-kali besar, sungai besar gitu. Tapi masih banyak pohon-pohon besar nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada ya? Hanya beberapa lah, tapi nggak banyak banget sih, orang udah perkotaan kan itu jatuhnya. Cuma masih banyak pohon-pohon bambu, masih banyak cuman. Cuma kalau pohon besar-besar banget enggak lah, Mas. Karena itu sudah kota kan, udah jarang pohon-pohon besar. Tuh. Mbak Ika udah punya anak berapa ini? 3. Keluarga besar berarti ya? Besar banget. Nah, awal mulanya beli mobil ini apa? Kepikiran apa kamu sampai beli mobil itu? Karena kami ini kan keluarga besar, Mas, bukan cuma sekedar saya. Tapi kan kami adik-beradik ini banyak. Karena dulu bapak saya tuh selalu pengen banget dia punya mobil yang bisa ngangkut keluarga besar. Gitu loh. Keluar bareng-bareng gitu ya? Iya, betul. Jadi ya itulah niatnya kita beli mobil tuh, niatnya tuh gitu. Waktu beli mobil itu tahun berapa, Mbak? Kalau nggak salah itu antara 2007-2008, Mas. Nah, kan kami tuh dulu pernah beli mobil tuh, mobil APV ceritanya tuh. Awalnya sih nggak ada yang aneh gitu loh, Mas. Cuman awal mulai kejadiannya itu kan mobil tuh ceritanya dipakein adikku. Sebenarnya sih dari awal tuh kita nggak ada masalah sih sebenarnya. Maksudnya nggak ada hal-hal yang aneh lah gitu kan. Biasa aja waktu pertama beli mobil itu. Dari coba pun ya biasa aja, nggak ada kendala apa-apa ya seperti mobil baru gitu. Cuman bukan baru sih, Mas, second gitu. Bukan baru dari dealer. Dicoba dipakai nggak ada masalah, biasa aja. Normal lah ya. Normal, betul. Nggak ada masalah. Cuman setelah mulai ada kejadian itu dipakai adikku. Kalau nggak salah dia tuh waktu itu mau nemuin ceweknya deh. Oh, cowok adiknya? Adik saya nomor 5 tuh cowok. Seingat kayaknya dia tuh mau ke tempat ceweknya, terus ngajak anak saya nomor 2. Yang kecil? Ya nggak kecil sih. Umur berapa? Waktu itu dia masih berumur antara 5 tahun kalau nggak salah. Antara 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun atau 5 tahun gitu, saya lupa. Nah, waktu dia mau jalan ke tempat ceweknya itu kan lagi bawa mobil tuh. Tiba-tiba anak saya tuh yang perempuan itu pengen buka pintu, Mas. Waktu di jalan? Di jalan. Nah, padahal mereka cuma berdua. Kata anak saya tuh ngomong gini, Mang, bentar ya, ini ada si tante mau keluar, ada mbak mau keluar, kata dia tuh gitu. Kata dia, Mbak siapa? Ini loh, mbak yang duduk sama aku nih loh mau keluar, kata dia gitu. Adik saya panik, karena dia ngerasa orang dia cuma berdua gitu kan. Enggak, ini loh lagi di jalan, kata dia gitu. Kamu jangan aneh-aneh. Enggak, Mang, ini mau keluar. Mamang itu kan buat sebutan adik
adik laki-laki kan. Om. Iya, om. Nah, terus adik saya tuh panik karena dia ngerasa karena nggak ada siapa-siapa, tapi anak saya tuh yakin bahwa ada yang mau keluar dari mobil itu gitu loh Mas. Terus sama adik saya dikunci kan, memang posisi dikunci. Terus begitu pulang dia cerita sama saya, yuk katanya, dia kan kalau manggil saya tuh Ayu gitu kan, kakak itu. Yuk anak lu itu sih katanya kok lihat yang aneh-aneh, kata dia gitu. Lihat apa, saya bilang. Katanya ada perempuan di mobil katanya gitu. Mau keluar katanya dari mobil. Ah, nggak ada apa-apa gitu saya bilang. Karena nggak ada apa-apa gitu loh Mas. Ah enggak, orang dia bilang katanya ada yang mau keluar, kata dia tuh begitu. Sudah tuh next, udah lama. Mbak Ika nggak sempet nanyain anaknya Mbak Ika? Enggak nanya. Karena memang dia namanya anak kecil ya Mas ya. Kadang dia memang sering ngeliat yang begitu tuh dia sering. Jadi kita tuh nganggapnya dia udah ya mungkin teman imajinasi dia atau apa gitu. Jadi kita nggak terlalu menanggapi kan. Karena dia sering sih Mas. Anak saya tuh kadang kalau lagi jalan tuh ada itu tuh ada itu tuh gitu. Namanya anak kecil. Jadi saya pikir tuh hal yang biasa gitu kan. Kemudian? Nah, setelah udah lama tuh kita kan jarang pakai mobil itu karena kan gak ada yang bisa nyetir Mas. Yang bisa nyetir tuh cuma ada adik saya yang laki itu. Suami saya sendiri juga belum bisa nyetir kan, masih belajar. Jadi tuh jarang dipakai tuh mobil. Nah, pernah waktu itu dipakai tuh, mau dibawa di Lampung tuh ada deh. Kalau di daerah Wai Halim itu pasar malam. Pasar malam. Dulu masih ada Mas, pasar malam itu masih ada di Wai Halim itu. Dipakai tuh rame-rame tuh mobil. Memang saya nggak ikut. Saya nggak ikut di mobil waktu itu. Saya senang bawa motor sih daripada naik mobil kan. Nah, adik saya tuh cerita, yang nomor 3 itu cerita. Katanya mereka tuh lagi di mobil mau berangkat. Itu kayaknya sudah mau mendekati lokasi deh. Nah, begitu dia mau turun tuh, anak saya tuh ngelongok tuh ke belakang. Ngelongok gitu? Ngelongok itu ngeliat ke belakang gitu loh. Ngeliat di jok belakang gitu kan. Dia posisi di jok nomor 2 tuh dari depan. Kata dia, tante ayu gitu katanya. Kayak ngajak gitu? Tante ayu gitu. Apaan sih gitu, kata yang teman-temannya itu lah, kayak adik-adik saya tuh. Apaan sih Rin, kan namanya Arin tuh. Ini loh ada tante ini lagi tiduran, ayo katanya gitu. Kata anak saya tuh, ayo gitu katanya. Takutlah mereka ini, keluarlah dari mobil itu, lari lah, mungkin ketakutan kan. Karena mungkin dipikirkan anak saya tuh kan namanya anak kecil juga belum bisa ngontrol sih Mas. Apa yang mesti diucapin mana enggak kan nggak tahu. Udah itu pulang tuh. Setelah itu pulang, udah Arin nggak boleh ngomong macem-macem ya kalau ada apa-apa di dalam mobil, katanya gitu. Iya katanya, anak itu taruh di depan dong Mas, nggak taruh lagi di belakang. Anak-anak udah takut kan, takut ada melihat lagi kan. Nah, dari pas pulang dari pasar malam itu, masing-masing udah pernah pulang sendiri sih. Mobil pulangin ke rumah tuh ceritanya. Nah, mobil pulang ke rumah itu kira-kira jam 1, jam 2 itu kayak ada orang tuh dalam gerublak gitu Mas. Mobil goyang gitu? Itu nggak tahu dari mana tadinya. Kita kan masih cari-cari dari mana tuh suaranya gitu kan. Nah, kata suami saya tuh dari depan kayaknya gitu, kata dia kan. Begitu pas dilihat itu mobil tuh goyang Mas, goyang gitu, kayak ada orang dalam mobilnya itu kan. Terus apaan nih gitu kan, karena ketakutan ngerasa ini ada apa gitu kan, bergoyang terus dia. Sekitar 15 menit ntar berhenti, ntar dia goyang lagi gitu kan. Nah itu berurutan tuh Mas, hampir tiap malam itu, hampir tiap malam, kurang lebih sampai semingguan kalau nggak salah. Goyang-goyang gitu terus? Sampai semingguan. Nah, lepas dari situ tuh kami nganggapnya masih belum berpikir itu ada apa-apa gitu kan. Sampai di waktu malam, saya tuh bukan mau tidur tuh ceritanya Mas. Kan kami tuh lantai 2 rumahnya. Ya, kami itu kan biasanya tidur itu di bawah Mas, bareng sama anak-anak. Nah, hari itu kok pengen tidur di lantai 2 gitu kan. Kita mau tidur tuh biasanya tuh suami saya nggak pernah munggungin saya. Kok hari itu dia tidur munggungin saya gitu kan. Cuma saya pikir mungkin dia capek gitu. Nah, baru saya tuh belum tidur banget kok Mas. Baru berapa menit terus tiba-tiba tuh suami saya tuh kayak manggil. Ma gitu. Apa sih gitu lambat. Saya tuh apa gitu. Ma, tapi saya nggak melek Mas. Apa saya bilang. Nah, begitu saya melek dong Mas, ternyata ada poci Mas.
Pocingnya di mana? Pocingnya tuh ngambang di muka saya tuh begini. Kan saya tidur telentang. Iya. Pas di atas ini? Iya, begini nih. Innalillah. Itu saya udah nggak bisa, udah hilang Mas. Saya berdoa udah nggak bisa. Sudah gagap saya. Bentuk mukanya mungkin pocingnya itu? Sebenarnya tuh enggak Mas. Pocingnya itu masih baru. Kayak baru-baru dikubur gitu loh. Nggak ada cacat, nggak ada darah, nggak rusak, nggak apa, nggak. Bersih. Bentuk wajahnya nyata? Iya, Ada mukanya? ada mukanya. Bersih, mukanya tuh bersih, nggak ada darah atau dia busuk, itu nggak ada, bersih Mas. Itu saya udah nggak bisa doa, udah nggak bisa, apa-apa udah nggak bisa, udah hilang, ngeblank gitu kan. Terus saya menjem tuh saya doa, ya Allah, 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 udah itu doang, Allah, Allah aja yang saya ingat. Terus saya merem, saya ngerasa kayak sudah nggak ada. Itu kan perasaan saya kan ngebayang tuh Mas ya, karena dia ngadep gini banget, cuma segini ya paling Mas jaraknya itu, dia ngambang saya itu. Saya cuman Allah, Allah gitu, saya ngerasa dia sudah nggak ada depan, di atas saya bangun tuh suami saya. Ya, ayo gitu. Namanya dia baru bangun Mas, kaget kan otomatis. Apa sih gitu kata dia. Ayo pindah ke bawah, saya bilang. Apa kata dia. Nanti aja saya ceritain, besok pagi aja saya ceritain, saya bilang gitu. Terus mungkin kayaknya dia ngeh gitu loh Mas. Saya kalau udah ngomong seperti itu mungkin dia ngeh. Kami pindahlah ke bawah itu kan. Besoknya tuh saya cerita memang. Saya cuma cerita sama dia, kenapa sih kamu itu kata dia. Saya ngeliat pocong gitu saya bilang. Saya ngomong kayak gitu kan. Lah kok bisa kata dia. Ya nggak tahu saya bilang gitu kan. Nah ceritanya itu Mas, saya ke tempat ibu saya tuh kan. Dapet siang tuh saya ke rumah ibu saya tuh ngobrol. Setelah kejadian itu? Saya ngobrol sama ibu saya. Ternyata nggak cuma saya, adik saya juga. Adik saya yang nomor 3. Jadi kata dia, di kamar dia tuh ada ngetok. Kacanya itu ada ngetok, tok gitu. Kata dia. Terus nggak direken sih tadinya, nggak diladenin sama dia gitu. 2 kali, 3 kali begitu dilihat, ternyata Mr. Pocing Mas. Pocong juga? Nah, makanya itu kami kaget. Cuman apa ya Mas, belum kita tuh belum berpikir ada hal yang aneh gitu loh. Iya. Karena kan kami berpikirnya itu udah biasa gitu loh Mas. Biasanya itu kan karena ya ada orang yang bilang tempat kami itu banyak tempat hal yang seperti itu loh. Ya, ada yang ngomong itu jalan goib lah, karena itu tadi ke depan rumah saya itu kan kuburan tuh Mas. Terus sampingnya tuh sekolahan, kalau malam kan jelas sepi gitu kan. Jadi kita tuh udah nganggapnya seperti itu, nggak berpikir ada apa-apa gitu kan. Nah nextnya itu saya ngantar suami nih. Kan suami saya dinasnya jauh. Dia pulang itu kadang 2 minggu sekali, kadang bisa sebulan sekali bisa gitu kadang kalau memang kegiatan di dalam banyak. Karena posisi jauh, jadi dia tinggal di sana. Sewaktu-waktu aja pulangnya gitu. Nah, saya antar dia pakai motor karena saya kan nggak bisa bawa mobil Mas, belum bisa bawa mobil kan. Jadi pas saya ngantar ke sana itu, memang sih saya tuh kayak ada ngelihat apa ya Mas, kayak di gedung kan tuh panjang tuh Mas, luas kan. Nah di daerah di Kompi dia itu saya kayak ngelihat ada bayangan gitu Mas. Tapi saya samar-samar lah ngelihatnya, kayak bayangan orang pakai baju warna merah gitu. Cuma saya nggak mungkin halusinasi gitu kan. Saya anggapnya itu halusinasi. Terus saya pulang udah nggak ada apa-apa ya, kecuali ya itu tadi si mobil itu masih, kita belum berpikir ada apa-apa dengan si mobil gitu kan, nggak mikir soal ini gitu kan. Tetap goyang pada malam hari gitu? Sering kayak gitu? Kami tuh nganggapnya nggak, udahlah biarin gitu loh, karena apa ya Mas, nggak terlalu percaya hal yang seperti itu awalnya. Nah, terus di lain waktu next tuh kebetulan suami saya tuh mau jaga piket. Mau piket, saya anterin Mas. Antar lagi. Saya antar lagi. Posisi itu sudah sore. Saya sudah wanti-wanti tuh sama suami saya, jangan sore-sore sih, soalnya kan ini jauh. Saya takutnya nanti kalau pulang kemalaman, saya bilang gitu. Karena posisi pasti malam Mas. Kalau saya jam 5 sampai sana pasti jam 6. Pasti saya balik lagi kan udah malam kan. Betul. Nah, udah nggak apa-apa, kata dia itu gitu. Nah, terus kalau mau ke batalion suami saya itu kita ngelewatin laut Mas, naik gunung. Kalau mau ke batalion dia itu ya udah hutan lah, masih hutan-hutan, ada jurang gitu. Ada, nah kalau kita mau mulai nanjak ke batalion suami saya itu ada namanya Pematang Liang Mas. Pematang Liang? Jurang, namanya Pematang Liang lah mereka seperti itu.
dari mana julukannya saya nggak tahu sih. Nah udah itu sampai posisi saya mau sampai ke Batalion itu memang sudah mau mendekati maghrib. Terus saya sudah ragu-ragu tuh mau balik, saya takut nggak balik gimana kan nggak mungkin ya mas saya itu kan. Sampai saya nganter dia, saya mau balik lagi, suami saya udah ngomong hati-hati ya gitu kata dia. Iya saya bilang. Cuma saya sempat ngedumel gitu kan, aduh saya ini pasti maghrib nih di jalan ini, udah ngebatin gitu, saya sudah nggak enak perasaan saya itu. Nah dari Batalion mau balik lagi ke kota, tepat saya itu kita kan ngelewatin jembatan besi itu masih sekitar 1 kiloan lah dari Batalion. Iya. Masih 1 kiloan itu. Begitu saya mau naik jembatan besi itu motor saya goyang mas, kayak ada yang naikin. Saya udah nggak enak tuh feelingnya, aduh kenapa nih gitu kan. Aduh ya Allah ini ada apa nih ya gitu. Perasaan sudah nggak enak, udah nggak nyaman itu. Ini pasti, aduh nggak enak ini gitu. Tiba-tiba saya nyeletuk gini, aduh kayaknya saya nggak bakal pulang nih malam ini gitu. Itu sudah perasaan saya udah ngomong gitu tuh, wah nggak bakal pulang saya malam ini gitu kan. Nah terus dari sana kita balik. Nah kalau kita mau ke jembatan Pematang Liang itu dia kalau nggak salah ada 3 kelokan atau 4 kelokan gitu mas. Begitu mau nanjak kelokan pertama itu, saya ngeliat bapak saya, almarhum bapak saya, berdiri di pinggir jalan. Ya saya sendiri nggak tahu, dia cuma berdiri aja di pinggir jalan itu. Awalnya saya kira itu kayak spanduk mas. Kan dari jauh itu kayak spanduk, dia pakai baju putih. Kok semakin deket saya bawa motor tuh, semakin deket saya ngeliat itu persis bapak saya, berdiri di jalan itu. Istighfar ya loh, kok bapak saya ada apa nih gitu kan. Saya udah berdoa aja tuh mas, dalam hati udah berdoa aja jangan ada apa-apa karena saya masih ngelewatin jalan yang panjang kan. Itu baru ibaratnya baru jurangnya, belum nanti hutannya, belum lautnya gitu kan. Sampai di tikungan ketiga itu atau kedua saya lupa, itu saya jatuh mas, jatuh mental saya. Jatuh kenapa itu, ada lubang? Nah itu dia, saya tahu saya tuh nggak ada lubang di situ karena jalan tuh baru aspal. Karena itu kan memang sering tempat jalan truk-truk gitu loh mas. Jadi kan sering di aspal itu. Saya ingat saya tuh memang masih bagus kok mas jalannya karena baru diperbarui itu. Saya jalan, saya tuh nggak sadar kalau saya luka itu nggak sadar. Saya ngerasa tuh saya nggak apa-apa. Saya jalan, saya deketin motor saya hidup itu nggak hidup motornya, nggak hidup mas motornya. Jadi nggak hidup, saya bingung ya, namanya saya perempuan mas, nggak ada orang, jauh dari mana-mana kan saya mikirnya kan. Kalaupun saya mau telepon suami saya juga sudah nggak mungkin kan gitu, karena mungkin dia udah lagi apel lah atau apa, saya juga nggak berani hubungin dia. Apa ini ada hubungannya dengan waktu motor sampean itu digenjot atau? Kayaknya mas, saya feelingnya itu dari situ kayaknya. Nggak ngelihat sosok apapun di situ? Enggak. Sebenarnya saya nggak ngerasa ada apa-apa, cuma saya memang sudah ngerasa sudah nggak enak, tapi saya nggak ngeliat ada apa-apa. Nah terus kebetulan itu nggak lama, ada sekitar 10 menit ada orang datang dari bawah, naik ke atas, terus dia berhenti karena ngeliat saya duduk. Motor tuh posisi jatuh mas, nggak berdiri karena saya nggak bisa bangunin lagi motor itu. Ditanya sama bapak itu, kenapa bu, katanya. Saya jatuh pak, katanya gitu. Loh ada yang luka bu, katanya. Enggak pak, nggak ada apa-apa, tapi saya nggak bisa bangun mas, saya tuh nggak bisa bangun. Aduh dia bingung, dia juga bingung kan. Nggak lama ada beberapa orang datang bawa motor sama ada mobil. Ada mobil dulu kalau transport dari Karang, dari kota Karang gitu ke Papiabu itu ada namanya labi-labi. Namanya mobil labi-labi, di belakang itu baknya terbuka. Iya. Nah mobil itu dinaikin, motor itu dinaikin ke mobil. Saya balik lagi tuh, dibawa lagi ke Satkes, kan itu ada Satkesnya tuh. Saya diperiksa ternyata itu sobek mas, lutut saya sampai kaki saya tuh sobek. Sampai ininya tuh tulang kering saya tuh kelihatan. Kan begitu dibuka ternyata saya sobek, gak kerasa itu. Kalau itu sobek itu gak kerasa. Akhirnya benar, sampai akhirnya saya dirawat 2 hari kalau nggak salah di sana itu. Terus saya pulang itu saya tuh ditanya kan, karena tiba-tiba saya nggak bisa ngabarin, saya bilang kecelakaan gitu kan. Saya cerita sama ibu saya, mungkin ibu saya cerita dengan saudara-saudara yang lain. Nah kebetulan paman saya, adik bapak saya yang paling bungsu tuh, suaminya itu ya bisa dibilang ngerti lah gitu loh mas. Nah, sama dia mulai itu dicari tahu lah sama dia, ini kenapa nih, ada apa nih gitu kan. Teror-teror yang sama ini. Iya ada apa nih gitu kan. Cuman dia memang katanya sih pernah ngelihat saya itu
diikutin perempuan katanya. Nah, dia berpakai baju merah. Memang saya Mas ya, waktu mau berangkat nganter suami saya yang terakhir itu, saya memang lihat perempuan itu. Waktu di batalion itu kan? Sebelumnya, ya waktu di batalion kan saya ketemu tuh, tapi saya nggak tahu kalau itu dia. Nah, yang keberapa kali saya nganter suami yang mau suami saya jaga itu, saya memang lihat perempuan itu. Gimana? Di pinggir jalan kan ada tuh di Pematang Liang, kalau kita dari kota itu naik itu Mas ya, itu ada pohon 2 besar. Jadi yang satu itu gelobang dia. Katanya sih dulu kesambar petir katanya. Dia sering di situ, dia tuh sering di situ. Saya memang beberapa kali setiap nganter saya memang lihat dia di situ. Saya tuh mikir apa ada hubungannya gitu kan. Nah, waktu yang saya kecelakaan itu memang saya tuh nggak sengaja gitu. Saya tuh ngomong, Mbak udah lama nggak ketemu gitu. Saya keucap gitu kan, nggak sengaja sebenarnya itu nggak sengaja saya Mas. Nggak ada niat atau apa-apa gitu kan. Terus saya cerita tuh sama mamang saya cerita. Diurutlah sama dia. Tapi yang jadi kendala itu ternyata di mobil itu diperiksa Mas. Kita usut-usut, ternyata tanya tuh sama yang dulu yang ngejual. Itu katanya mobil bekas nabrak orang. Nabrak orang, terus orangnya meninggal. Nah, meninggal waktu mau dibawa itu ditaruh di jok mobil yang paling belakang. Gitu. Terus yang saya lihat di di jalanan menuju batalion yang ada pohon besar itu kan ada si sosok merah itu. Apa ada hubungannya juga dengan yang di mobil itu? Kalau kata mamang saya cerita sih ada hubungannya. Karena mungkin dia itu bawaan dari situ katanya. Jadi selama saya punya mobil itu dia memang selalu sama saya katanya gitu. Cuman yang kami bingung ini kok ada si Poci itu tadi gitu kan. Itu dari mana gitu. Tapi bisa jadi Mas, karena katanya si auranya itu kuat. Jadi dia itu narik gitu. Narik. Karena ya itu mungkin tadi sih Mas, karena lingkungan juga kan pengaruh juga, karena memang tempatnya seperti itu gitu. Aura yang di dalam mobil itu mungkin yang kuat ya. Jadi barang-barang yang di situ ketarik ke situ semua ya. Sehingga mungkin setiap malam itu ada energi gesekan hingga mobilnya gerak-gerak sendiri iya. Gitu Mbak ya. Itu sempat kok Mas berapa kali dibersihin itu. Mobil itu. Jadi waktu yang semingguan itu sempat dibersihin, cuman kayaknya nggak ngefek gitu kan. Sampai tuh berapa kali akhirnya dibanding kembang itu mobil. Nah itulah kayaknya dia sudah mulai berkurang itu. Cuman kami tuh mulai sadarnya itu ya setelah saya kecelakaan itu, baru dia diurut. Ada kejadian ini gitu. Tadi kita nggak paham kalau memang ada sangkut pautnya dengan si mobil itu gitu kan. Jadi taunya ya dari situ. Ya kan kita nggak tahu ya Mas, namanya kayak gitu tuh ada yang percaya kan, ada yang enggak. Tapi mungkin harus berpikir positif selalu Mbak ya. Iya, mungkin bener. hikmah yang bisa diambil dari kejadian yang Mbak Ika alami ini apa seperti itu? Sebenarnya sih gini ya Mas, kan kadang ada orang yang ngomong kalau mobil nggak boleh ngangkut orang meninggal ya, katanya. Nanti apes atau apalah gitu kan. Tapi kalau menurut saya selama itu buat kemanusiaan nggak masalah sih Mas. Cuman kalau sampai ada kejadian kayak gini nih, saya nganggapnya itu mungkin cuman apa ya Mas, jin lah. Iya. Jin iseng kalau kata saya itu mah. Ya bukan kata saya sih, mungkin memang iya kali Mas ya. Cuma saya nganggapnya gitu aja. Selama itu buat kemanusiaan, kita baik, niatnya baik, kita nggak ada masalah sih Mas sebenarnya. Gitu aja. Kayaknya nggak ada masalah ke situ kalau kami itu nganggapnya ya niatnya niat baik gitu. Cuman harusnya dulu tuh cerita gitu loh, yang punya mobil tuh harusnya cerita ini gitu ke kamu, ke kami gitu kan. Iya, tapi setelah kejadian kami cari tahu, nah baru dia cerita. Ya dulu itu mobil bekas nabrak orang katanya gitu. Iya. Harusnya kan cerita gitu loh, jadi kan kita nggak perlu ada teror, ada ketakutan atau ada seperti ini kan gitu. Mungkin kita udah antisipasi dari awal kan sebenarnya. Tapi mobil itu sekarang masih ada apa sudah dijual lagi, Pak? Udah dijual. Udah dijual lagi. Udah lama udah dijual, kalau nggak salah 1 tahun 1,5 tahun setelahnya kami jual.
mobil itu. Tapi pada saat terakhir itu masih ada kendala kayak Enggak ada, gitu? enggak ada, nggak sudah maksudnya? ya sudah dibersihin sama om saya itu, ya, udah dibersihin, iya. Alhamdulillah. Ya mungkin itu ya hikmah yang bisa kita ambil, bahwasanya ketika ada niat baik dari kita, nggak usah mikir yang lain-lain lah ya. Niat betul. kita tulus untuk menolong orang, baik itu apa ya, korban kecelakaan entah apa itu. Iya betul Mas. Ya istilahnya niat baik ya diniatkan untuk membantu orang kayak gitu Mbak ya. Betul. Ya oke, terima kasih Mbak Ika atas ceritanya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman. Dan teman-teman mungkin ketika di jalan ada melihat kecelakaan apa-apa, jangan pikir dilihat aneh-aneh dulu. lah. Betul. Jangan dipikir aneh, langsung aja dibawa Bantu. ke rumah sakit, bantu Iya, betul, pakai Mas. mobil, pakai motor seperti itu ya. Iya benar itu. Biar membawa berkah juga bagi kita Pak ya. betul. Ya udah, terima kasih Iya, Mbak Ika ya. iya, Mas. Selamat Makasih. melanjutkan aktivitasnya. Iya, Sampai waalaikumsalam. jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.